Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halukum teman-teman kelas 5, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran Al-Lughah Al-Arabiyah atau pelajaran bahasa Arab hari ini ya. Semoga teman-teman selalu semangat untuk belajar bahasa Arab. Nah, di pelajaran hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah pertemuan virtual ataupun teman-teman kelas Damaskus menyimak virtual di kelas Istanbul, ya hari ini teman-teman cukup menyimak video penjelasan hari ini, dan semoga video penjelasan hari ini bisa tetap dipahami teman-teman ya, sebagai pengganti pertemuan virtual kita biasanya. Nah, kali ini teman-teman kita akan melanjutkan setelah di pekan kemarin teman-teman membaca ya, kita sama-sama membaca dan memberi harokat, maka hari ini kita akan mengartikan bersama-sama. Ya, baik teman-teman, kita mulai saja. Teman-teman bisa membuka di pelajaran halaman 50 ya, di bacaan percakapan halaman 50, dan teman-teman bisa lihat di situ yang kemarin kita sudah beri harokat. Bentar. Oke, saya coba perbesar dulu. Kenapa yang diperbesar malah ini? Oke, sebentar. Kita perbesar bacaannya. Nah, ini. Nah, di bacaan ini kita mau coba artiin teman-teman sama-sama ya. Ini ada kata ainal mudarisu, teman-teman semoga masih ingat ya arti dari ainal mudarisu. Aina itu artinya di mana. Ya, kita tulis di sini di mana. Ini adalah kata tanya aina ya. Di mana? Kita tulis di bawah katanya. Jadi teman-teman ingat, oh artinya aina itu di mana gitu. Tapi kalau kita tulisnya berdasarkan per kalimat, maka teman-teman akan sulit mencari artinya. Jika kita sudah melewati pelajaran ini, teman-teman ketemu aina, teman-teman pengen lihat lagi apa itu arti aina, ya, sedangkan teman-teman mengartikannya per kalimat, satu kalimat, di mana Pak Guru gitu, ya, ditulis misalnya di sini, di mana Pak Guru, nah, seperti ini misalnya ya. Nah, ini akan menyulitkan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nulisnya di samping sini. Nah, teman-teman tidak akan mengetahui arti dari aina apa, dan kemudian arti al-mudarisu apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengartikannya dipisah, teman-teman seperti ini, per kata, ya, di mana Pak Guru. Nah, di mana kita artikan sendiri, teman-teman. Nah, kita taruh di bawahnya aina. Kemudian al-mudarisu yang artinya Pak Guru. Kemudian kita taruh di bawahnya Pak Guru gini, ya. Pak Guru. Jadi Pak Guru gitu, teman-teman. Kemudian, nah, seperti ini. Jadi kemudian kita membacanya seperti ini, teman-teman. Di mana? Aina itu artinya di mana? Pak Guru al-mudarisu, Pak Guru. Di mana Pak Guru? Gitu ya. Dari kanan kita bacanya sesuai dengan bahasa Arab. Jadi seperti kalau teman-teman pernah baca Al-Quran terjemah per kata, nah seperti itu menerjemahkan. Di mana Pak Guru? Gitu ya. Walaupun terkadang dalam bahasa Arab kita tidak bisa mengartikan yang per kata, kadang untuk memudahkan kita mengetahui makna artinya, kadang-kadang kita juga harus mengartikan secara keseluruhan kalimatnya. Oke, kita lanjutkan. Huwa fil, ya, di kalimat kedua, huwa fil fasli. Huwa artinya adalah dia. Nah, dia ini adalah seorang laki-laki, kita kasih kode itu LK ya. Laki-laki, dia ini maksudnya laki-laki, dia fil fasli. Fi itu artinya di dalam ya, teman-teman. Kadang-kadang bisa diartikan di dalam, kadang-kadang bisa juga diartikan di gitu ya, untuk menunjukkan keberadaan suatu barang ya, untuk keberadaan tempat gitu ya. Fasli itu adalah kelas, jadi bisa diartikan di dalam kelas ya, artinya adalah di dalam kelas atau di kelas. Nah, kemudian lanjut, wa aina, dan ya, arti wa di depan adalah dan. Kita tulis dan aina sudah ada di atas ini, Ustazah nggak tulis lagi ya, karena sudah ada di sini sama. Dan di mana gitu ya, dan di mana al-mudarisu. Nah, al-mudarisu juga sudah ada yang sama di atas ini. Dan di mana Pak Guru al-jadid ya, Pak Guru yang baru. Nah, jadi ini kata sifat ya. Ini Pak Guru yang baru, Pak Guru baru itu gitu ya maksudnya. Mana Pak Guru yang baru itu gitu ya. Kemudian dijawab huwa indal mudir. Huwa, nah huwa juga sudah ada teman-teman di atas, tidak usah saya ulangi untuk tulis artinya. Huwa ada di sini, dia laki-laki, maksudnya adalah dia ini menunjukkan si Pak Guru ini ya, teman-teman. Yang dimaksud adalah dia itu Pak Guru. Indal mudir, inda ini bisa kita artikan bersama ya.
bersama al-mudir. Mudir itu bisa diartikan direktur, tapi kalau di sekolah kita artikannya kepala sekolah. Nah, di sini Ustazah tulisnya singkat ya, Kepsek, kepala sekolah ya, bersama kepala sekolah. Dia sedang bersama kepala sekolah gitu, kalau guru barunya lagi sama kepala sekolah. Kemudian lanjut lagi, aina at-talibul jadid ya, aina itu sama kayak di atas nih ya. Ada 3 aina sudah kita ketemu. Dan di mana at-talibul jadid ya, at-talibu. Nah, at-talibu ini artinya adalah murid laki-laki ya, seorang murid laki-laki. Kita tulis murid. Nah, karena tidak ada tak marbutohnya, bukan polibah ya. Kalau polibah itu murid perempuan. Karena tidak ada tanda tak marbutohnya, berarti muridnya laki-laki ya teman-teman. At-talibu, murid laki-laki al-jadid yang baru. Nah, jadi juga Ustazah tidak ulangi karena sudah ada di atas ya, yang baru. Nah, kalau teman-teman mau nulis sendiri, ya semuanya mau diartiin boleh. Tapi Ustazah mencoba untuk tidak mengartikannya lagi karena sudah ada di atas. Gitu ya. Nah, ainat thalibul jadid, di mana murid laki-laki yang baru, gitu ya. Dijawabnya, zahaba ilal maktabah. Zahaba ini adalah kata kerja. Kata kerja itu kata yang menunjukkan sebuah pekerjaan. Misalnya ya, kalau dalam bahasa Indonesia, menulis, membaca, ya mencuci, nah pergi, pulang, nah itu namanya kata kerja. Nah ini bahasa Arabnya adalah zahaba, yang artinya adalah pergi, dia pergi ya. Pergi, dia pergi ilal maktabah. Ila artinya, ila ini kata sambung yang artinya ke ya, ke. Kadang juga bisa diartikan kepada. Jadi kalau di sini kita lebih cocok artikan ke. Al-maktabati ya, al-maktabah ini adalah perpustakaan. Perpustakaan. Jadi murid yang baru, murid laki-laki yang baru itu lagi pergi ke perpustakaan. Oke, lanjut. Man dzalikar rajulu at-tawilu allazi kharajal an minal madrasah. Ya panjang sekali ya, Masya Allah. Nah, jadi kita artikan coba sama-sama. Man di sini adalah kata tanya yang artinya siapa, gitu ya. Kita tulis di sini siapa. Oh ya, ini dikecilin dulu. Ya, siapa? Dzalika, ya, dzalika. Ya, kalau dzalika itu sebuah kata tunjuk yang jauh. Jadi itu. Kalau kata tunjuk yang dekat berarti hadza ini ya. Man dzalika, siapa itu? Ar-rajulu. Ar-rajulu ini adalah laki-laki ya. Nah, ini tugas singkat laki-laki yang sudah dewasa dalam tulis. Pria dewasa gitu ya. Ya, nah, sudah besar, bukan anak-anak lagi gitu. Ini kecilkan. Laki-laki dewasa, tawilu ya. Tawil itu bisa diartikan panjang. Nah, di sini berarti kita bisa artikan dia seorang laki-laki yang tinggi ya. Tulis di sini tinggi ya, yang laki-laki dewasa yang tinggi. Alladzi, nah alladzi ini biasanya kita sering temukan di Al-Quran teman-teman. Nah kalau teman-teman baca Quran ketemu alladzi, alladzi berarti artinya yang ya, yang. Khoroja, khoroja ini artinya keluar ya, ini kata kerja seperti zahaba. Zahaba artinya pergi ya, kalau khoroja ini artinya keluar, dia sudah keluar. Al-an, al-an ini sekarang, bahasa Arab. Nah ini tadi nggak apa-apa ketemu ya teman-teman. Nah, sekarang ya, minal ya, min itu sama kayak mana belum ya, ini man beda. Kalau man siapa, kalau min ini kata sambung, kalau ini man ini kata tanya, min ini kata sambungnya min, beda sama man. Nah jadi min ini dari, min dari, sambung yang artinya dari. Al madrasah dari sekolah ya. Taruh, kita tulis di bawahnya al madrasah sekolah. Nah, jadi kalau kita artikan dalam satu kalimat, man dzalikar rajulul tawilul ladzi kharajal an minal madrasah. Ya, jadi artinya gini, siapa itu laki-laki yang tinggi yang sudah keluar dari sekolah ya, yang keluar sekarang dari sekolah. Jadi dia sudah jalan tuh dari luar sekolah, terus ada yang nanya siapa itu gitu ya kan. Kemudian dijawabnya huwal mudirul jadid. Huwa di sini sudah ada, kita ketemu ya. Nah ini huwa ya. Dia laki-laki itu adalah, ini maksud laki-laki itu adalah si ini ya, ar-rajul al-tawil, laki-laki yang tinggi yang keluar dari sekolah tadi itu yang dimaksud huwa di sini ya. Dia adalah al-mudirul jadid ya, mudir yaitu kepala sekolah. Mana tadi? Mana kepala sekolah tadi ya? Nah ini
Al-mudir sudah ada ketemu, al-mudiru ya kepala sekolah, al-jadidu yang baru ya. Jadi dia adalah seorang kepala sekolah ya, yang baru ya. Nah, jadi dia adalah seorang kepala sekolah yang baru. Tidak usah saya tulis karena sudah ada kata-kata yang terulang di atas ya. Kalau teman-teman menulis secara mandiri silahkan. Kita lanjut. Waman al-waladus sohirul ladzi korojal an minal fasli. Ya kata sambung yang artinya dan, kita tulis. Dan man ya, man artinya siapa. Nah, ini ya tidak usah saya tulis lagi karena sudah ada man di sini, siapa. Nah, al-waladu anak laki-laki. Kalau ar-rojulu itu laki-laki yang sudah dewasa, nah al-waladu ini laki-laki yang masih kecil atau anak laki-laki ya. Anak laki-laki. Saya tulis singkat laki-lakinya, saya tidak kepanjangan, LK2 laki-laki gitu ya maksudnya. Dan siapa anak laki-laki asawir yang kecil ya. Ini diulang, anak laki-laki yang kecil, anak laki-laki yang kecil ya, teman-teman masih kecil gitu. Oke. Maaf, ini yang kecil, alladzi yang artinya alladzi itu yang khoroja keluar, telah keluar. Oh ya, ini tidak usah tulis saja, sama nih, alladzi khoroja al-an sama ya, yang keluar sekarang min ya dari al-fasli. Nah, bedanya al-fasli dengan al-madrasah. Kalau tadi laki-laki dewasa keluar dari sekolah. Nah, ini yang ditanyakan anak laki-laki yang keluar dari kelas gitu ya. Al-fasli itu kelas. Tadi sudah ketemu belum? Nah, ya sama al-fasli, fil fasli, minal fasli. Kalau fil fasli di kelas, kalau minal fasli dari kelas. Silahkan teman-teman tulis ya. Tulis minal fasli gitu ya. Nah, kemudian huwa benul mudir al-jadid. Nah, huwa di sini sudah ada ya. Dia, maksudnya dia si anak laki-laki kecil ini, ibnu ya, anak laki-lakinya. Ibnul mudir. Ibnu itu anak laki-laki gitu. Oke, anak laki-lakinya. Oke, kita artikan, kalau diartikan secara satu kata ini ya, ibnul mudir berarti anak laki-lakinya kepala sekolah gitu ya. Kita tulis di sini al-mudir capsek, tadi sudah ada juga di atas. Capseknya kepala sekolah. Nah, kalau kita artikan secara keseluruhan, gini ya, bisa tambahkan lagi. Anak laki-laki kepala sekolah. Ini kalau disatukan kalimatnya artinya ibnul mudir tuh ini anak laki-laki kepala sekolah gitu ya, yang baru, kepala sekolah yang baru. Jadi kepala sekolah yang baru tadi yang keluar dari sekolah itu dia ada anak kecil-kecil, anak laki-laki kecilnya yang keluar dari kelas itu ya, itu adalah anaknya kepala sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya teman-teman. Nah, kita balik. Nah, ini coba besarkan dulu layarnya. Oke, semoga cukup ya, cukup besar. Nah, kemudian kita lanjutkan liman fil kasayaratul jamilah. Li di sini adalah untuk, artinya ya, untuk. Man itu artinya tadi siapa kan? Nah, artinya adalah siapa? Untuk. Kita artiin li adalah untuk. Kita taruh agak di ujung, artinya man siapa gitu ya. Untuk siapa? Untuk siapa? Tilka itu ya. Kalau zalika itu untuk menunjuk yang mu'anas ya, kata tunjuk jauh itu artinya untuk yang mudzakkar kalau zalika. Nah, kalau tilka untuk yang mu'anas yang ada tak marbutohnya seperti sayaroh ini ya, itu kita taruh di bawahnya tilka, siapa itu as-sayyaratul jamilah, untuk siapa itu as-sayyaroh. Sayyaroh ini artinya adalah mobil. Mobil, sayyaroh mobil, al-jamilah ya, jamilah itu bisa bagus, bisa indah, tapi kita pakai bagus ya karena ini bentuknya ada kata sifatnya mobil gitu, yang bagus gitu. Kalau orang bisa kita artikan cantik. Nah, untuk siapa mobil yang bagus itu gitu. Nah, jadi jawabannya adalah hiya lil mudiril jadid. Dia di sini artinya sama kayak huwa, dia, cuman bedanya ini untuk perempuan. Kalau huwa untuk laki-laki, dia laki-laki. Nah, ini dia perempuan.
Tapi bukan perempuan siapa-siapa ya, maksudnya di sini adalah mobil as-sayyaroh, karena sayyaroh ini ada tak marbutohnya di sini, berarti dia pakai dia ya. Nah, jadi kita tulis dia, bukan maksudnya mobil itu perempuan ya, mobil itu termasuk mu'anats karena ada tak marbutohnya teman-teman. Jadi dia pakai, kalau mau nunjukin dia gitu ya, mobil itu gitu, jadinya pakai dia. Iya, lil mudir. Nah, di sini ada li ini sama untuk ini, artinya untuk. Kita singkat pakai UTK. Untuk maksudnya ya. Biar cukup untuk mudir ya. Untuk repsek ya. Yang baru tadi, dapat mobil baru, atau dapat mobil yang baru. Untuk kepala sekolah yang baru tadi ya. Jadi itu baru. Oke. Baru. Nah, kemudian liman sama nih tulisannya, cuman sama artinya, cuman beda cara nulisnya. Liman untuk siapa gitu ya, sama artinya untuk siapa. Haza, teman-teman sudah biasa tentunya kalau haza itu artinya ini ya, untuk siapa ini. Kemudian alkitabu ya, alkitabu itu adalah buku. Kalau kitab itu lebih ke buku tulis, buku paket. Kalau buku tulis itu ada daftar ya. Untuk siapa buku ini ya, untuk siapa buku ini yang al-kabir ya, yang besar. Al-kabir ini adalah kata sifat ya, yang artinya besar. Jadi untuk siapa buku besar ini itulah maksudnya ya. Untuk siapa buku yang besar ini? Jawab ahwa, a di depan. Teman-teman pasti ingat artinya a di depan tuh apakah, sama seperti hal. Itu artinya adalah apakah. Nah, kalau pertanyaan apakah itu pasti nanti jawabannya itu adalah, kalau enggak naam ya la. Apakah huwa? Huwa itu pasti artinya dia. Dia ini kembali ke bukunya ini ya. Apakah dia untuk Pak Guru? Ya, li itu artinya untuk. Nah, huwa ini saja nggak artiin lagi karena sudah ada ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Nah, kok itu sih? Salah. Aduh, bukan itu, untuk. UTK ya, sudah singkat UTK untuk Pak Guru ya. Mudaris itu artinya adalah Pak Guru. Untuk Pak Guru. Untuk siapa ini buku yang besar? Apakah dia untuk Pak Guru? Gitu. Kemudian dijawab lah, bukan, karena di sini ada pertanyaan apakah, pasti jawabannya kalau enggak lah, naam. Tapi di sini jawabannya adalah la ya, tidak. Jadi maksudnya bukunya bukan buat Pak Guru. Ya, ini bisa artinya tidak atau bukan ya teman-teman. Kalau saja di sini jadi tidak. Huwa ini yang dimaksud adalah buku ini. Ya, huwa lit tolibi, li di sini untuk ya teman-teman. Nah, boleh kita tulis di sini UTK, disingkat untuk ya. Ini dia untuk litolibi ya. Tolibu, murid ya, untuk murid laki-laki yang baru. Tadi di atas sudah ada ya, di halaman sebelumnya sini. Ini mana tolibul jadi murid yang baru ya. Nah, untuk murid yang baru. Kemudian tanya lagi, ainal mil'aqatu shawiroh. Nah, ini sesuai dengan gambar ya. Aina, di mana al mil'aqah? Mil'aqah itu adalah sendok. As-shawiroh yang kecil. Nah, mil'aqah di sini kita tulis adalah sendok. Di mana sendok? Ya. As-shawiroh yang kecil. Shawiroh ini adalah kata sifat ya, kecil artinya. Sifatnya sendok ini adalah kecil. Ya, di mana sendok yang kecil itu? Dijawabnya hiya fil kubi. Hiya. Kenapa pakai hiya? Karena ini mil'aqah ya. Ada tak marbutohnya. Jadi yang dimaksud tuh dia, sendok kecilnya itu. Kita tulis dulu di sini dia. PR bukan masuk perempuan tapi mu'anas ya. Sendoknya bukan perempuan tapi sendoknya mu'anas. Tanda-tandanya adalah ada tak marbutohnya. Fi artinya di dalam ya, karena ini adalah di dalam. Kondisinya bisa kita artikan di dalam. Di dalam. Ustazah singkat di sini jadi DLM, di dalam gitu ya. Di dalam al-kubi, jelas ya, al-kubun. Al-kubu itu jelas. Fil kubi, di dalam dia. Jelas. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ainal kursiyul maksur. Ya, aina artinya di mana. Di mana al-kursiyu, kursi. Nah, ini ada di kelas 4 kalau nggak salah. Kalau teman-teman masih ingat al-kursi itu adalah kursi, mudah ya. Al-kursiyu, kursi.
Al-maksuru. Nah, al-maksuru ini kata sifat ada kita pelajari di kelas 4. Kalau teman-teman masih ingat artinya apa yuk? Ya, artinya adalah rusak. Kata sifat ya. Artinya kursi yang rusak jadi ditambah. Gimana kursi yang rusak? Itu gitu ya, dijawabnya huwa hunaka. Huwa di sini kembali ke kursi di sini. Karena kursinya muzakkar atau tidak ada tanda tak marbutohnya, jadi pakai huwa dianya ya. Bukan pakai hiya, tapi pakai huwa. Huwa hunaka, dia di sana. Hunaka artinya di sana. Kalau di sini huna, kalau di sana hunaka. Saya taruh juga boleh di sini huwanya, artinya dia. Ini bukan bermaksud menunjukkan seseorang, tapi mudakar yaitu kembali ke kursi ya huwa ini. Huwa hunaka, dia di sana. Seperti itu teman-teman, pelajaran kita hari ini kita telah berhasil untuk mengartikan percakapan yang ada di halaman 50 dan 51. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengartikan seperti yang Ustazah bimbing seperti ini tadi di halaman 50 dan 51 ini ya, di halaman 50 dan di halaman 51 yang ini. Yang ini teman-teman bisa artikan seperti yang Ustazah contoh dan bimbing tadi. Nah, kemudian teman-teman nanti mengisi link Google Form sebagai absensi untuk hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk teman-teman semua dalam belajar dan memahami pelajaran bahasa Arab. Semoga teman-teman selalu bersemangat ya, dan semoga lelah-lelah kita ini menjadi pahala di sisi Allah juga untuk orang tua kita. Ya, tetap semangat teman-teman. Ustazah mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.